Sadaran itu dia tidak mampu untuk melakukan batuk, makanya kita menggunakan suction. Nah biasanya juga untuk intinya pada pasien yang mengalami sekret yang berlebihan. Pas operasi juga suction. Kayak kita lakukan suction. Untuk suction alatnya apa aja? Di modul apa aja alatnya? Sarung tangan steril, masker. Oke, sarung tangan steril. Masker dan Google. Sarung tangan steril, masker, Google, terus selang suction, selang penyambung, mesin suction, steril, tisu, pengalas, sumber oksigen, stetoskop, satu orang. Nah, Coba sih pengen dibaca. sarung tangan steril, terus masker dan Google, selang suction, terus sama selang penyambung, Stop dulu, ini selang suctionnya ya. suction, Suction. Kateter suctionnya ini. suction, selang penyambung, terus mesin suction, terus Jadi bentuknya seperti ini. Nanti saat kita akan melakukan penghisapan ini kita tutup, maka alatnya akan menghisap. Oke, terus apa lagi? Selang penyambung yang ini ya. mesin, Apa lagi? mesin suction, suctionnya yang ini. Apa lagi? kom steril berisi cairan steril, Oke. tisu, Itu bisa nggak direkam? Mana ya? Oke, terus apa lagi? Bom, steril. tisu, pengalas, sumber oksigen, Oke, apa lagi? stetoskop, Stetoskop. Mana oximetri nadi. Ada ini enggak untuk selain sel untuk tempat ini biar lebih yang set untuk tempat alat steril ada nggak? Di bawah, Pak. Ini apa? Ini ada nggak yang Itu buat itu alat steril. Perawatan luka. Itu perawatan luka. Oh ya, perawatan luka. Yang udah beres. Seorang 6. Seorang 6. Iya, 6. Dekok ada lagi nggak? Dua-duanya. Satu hari dua-duanya. Satu. Yang katanya Pak untuk yang steril ya. Iya. Oke. Pertama untuk tindakan suction ini dia prinsipnya steril. Nah, sekarang coba di terlentang.
Colokan dulu lah nanti. Oh iya. Itu dicolok, enggak itu kan bisa nyampe sini kan Iya, coba nah itu bisa. kabelnya. Azel, Azel. Suci. Oke. Pertama untuk suction ini tindakan posisi pasien tentu dia harus terlentang. Kemudian kepalanya agak miring ke arah perawat. Bener. Jadi turunkan. Kasih Acai dah, tolong videoin. Coy. Kau sono soalnya. Ya, nggak kelihatan lu ya. Oke. Untuk perlatnya bisa kita simpan di bawah sini, bisa di bagian sini. Kemudian pasiennya kita minta kita miringkan sedikit ke kanan. Nah, setelah itu kita persiapkan dulu alatnya karena kita akan memakai sarung tangan steril ya. Berarti masih nggak pakai sarung tangan gitu Pak? Pas makin alat. Ketika menyiapkan alat boleh pakai bersih, boleh tangan kosong ya. Jadi ini kan tersegel ya. Jadi ini kita bisa lepas terlebih dahulu. Kalau misalkan yang melakukan tindakan cuma sendiri, ini bisa kita siapkan semua terlebih dahulu. Kita siapkan. Kemudian ini kita pastikan sudah tersambung. Kemudian NaCl-nya mana tadi? Ada ininya enggak? Oh itu sana yang kecil tuh. Nah itu. Nah ini kita bisa masukkan NaCl. Sorry, kita berikan aquadis ya. Karena sebenarnya ini adalah untuk kalau membilas. Jadi aquadis NaCl bisa. Oke, setelah selesai baru kita selanjutnya masuk untuk memasang handscreen 7,5 ya. Itu disimpan sini aja. Oke, setelah kita siapkan, selanjutnya kita ini bisa kita sambungkan terlebih dahulu. Ini kan bersih, ini steril. Kemudian tempatnya bukan seperti ini ya, sebenarnya untuk kateter suction. Jadi dia memanjang seperti ini. Nah, ketika kita buka, ini bukan tempatnya ini. Nah, jadi dia akan memanjang. Jadi ketika kita buka seperti ini, nah ini kita bisa pegang dari dalam, dari luar. Kemudian kita bisa sambungkan. Nah, jadi kalau seperti ini kan yang steril tetap steril ya, jadi nggak ada kontaminasi. Setelah itu kita simpan, kemudian kita masuk untuk memasang handscoon yang steril. Semua udah tahu bagaimana memakai handscoon yang steril? Sudah ya? Oke. Setelah itu, anggap saya sudah memakai handscoon yang steril ya. Oke. Baru ini kita ambil. Jadi ini sudah steril, jadi ini kita nggak boleh nyentuh. Kita ambil dari dalam. Oke. Nah, jadi cara megangnya seperti ini ya. Jadi ini yang kita masukkan ke rongga mulut pasien, bukan hidung. Mulut. Nah ini sorry ya. Jadi yang ini tujuannya adalah untuk kita tutup. Ketika ini kita tutup, maka alatnya akan menyedot ya. Oke. Nah, bagaimana menghidupkan? Untuk menghidupkan itu kita bisa menggunakan siku. Kalau dihidupin dulu boleh nggak? Jangan. Jadi coba dihidupkan dulu. Jadi ini ketika kita belum masukkan ke mulut pasien, jangan ditutup dulu. Nah, sebelum masukkan ke mulut pasien kita harus tes alatnya dulu, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Simpan kemudian kita isap. Oke, berfungsi dengan baik ya. Ini bisa mengisap. Oke, kemudian kita lepas. Selanjutnya kita tetap izin ke pasien ya, walaupun penurunan kesadaran. Permisi ya Pak, saya akan mulai tindakannya. Nah, pertama kita masukkan dulu bagian tengah ya.
sampai ke bagian orofaring. Jadi ini kita pegang ya. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, makanya tadi harus bagusnya pakai sepatu ya. Nah, kemudian ini kita tutup. Ini gerak-gerakan. Nah, setelah bagian dalam, kita ke bagian kiri dan kanan. Putar-putar seperti ini. Kemudian satu kali tindakan tidak boleh lebih dari 15 detik. Apalagi kalau pasien yang terpasang oksigen. Pasien yang terpasang oksigen, sebelum kita berikan tindakan inhalasi, kita harus lakukan hiperventilasi terlebih dahulu. Kita berikan hiperventilasi, setelah itu kita lakukan suction, dan saat melakukan suction tidak boleh lebih dari 15 detik. Nah, saat kita sedang melakukan tindakan dan ternyata tiba-tiba terjadi misalkan pasiennya batuk atau apa, nah itu bisa kita hentikan dulu, kemudian kita berikan oksigen. Setelah 20-25 detik kita lakukan suction kembali. Oke? Nah, kita lakukan lagi, tidak boleh lebih dari 15 detik. Masukkan dulu baru kita tutup. Oke. Oke. Nah, setelah itu 15 detik kita bilas. Nah, sudah kita bilas, kemudian kita pastikan kalau misalkan kita sudah bisa pastikan sudah tidak ada sekret, nah bisa kita hentikan tindakannya. Nah, ini bisa kita lepas ya. Oke, setelah itu kita bisa evaluasi pasiennya. Misalkan kalau misalkan awalnya pasiennya ada saluran nafas tambahan, kita bisa auskultasi seperti tadi ya. Kemudian setelah itu kita bereskan alatnya. Kemudian setelah kita bereskan alatnya, kita kembalikan pasien ke posisi semula, berikan bantal, oksigennya kita kembalikan. Kemudian kalau misalkan kita mau buka sampiranya silahkan. Kemudian jangan lupa tetap komunikasi. Nah, Bapak, walaupun pasiennya tidak sadar ya, Bapak tindakannya sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi. Oke, setelah itu kita cuci tangan dan dokumentasi. Jadi yang dokumentasikan adalah tindakan apa yang dilakukan, terus jam berapa lama kita lakukan, dan hasilnya apa. Hasilnya misalkan sekretnya kira-kira berapa banyak yang kita sedot, kemudian konsistensinya bagaimana, apakah kental, cair, kemudian warnanya warna apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, tadi kan kalau misalkan batuk kan diberhentiin dulu kan Pak. Terus kalau misalkan kita mau lanjut lagi, itu waktunya diulang atau dilanjut? Maksudnya jadi begini, misalnya ketika kita lakukan tindakan ada refleks muntah atau pasien yang membatuk, itu kan kita hentikan dulu ya. Kemudian kita berikan lagi oksigen. Kalau misalkan pasien memakai oksigen 20-30 detik. Setelah itu kita berikan lagi suction. Intinya satu kali melakukan suction maksimal 15 detik. Tidak boleh lebih dari 15 detik. Ditakutkan, kenapa nggak boleh lebih dari 15 detik? Jangan sampai pasiennya mengalami hipoksia. Oke? Pak, itu 15 tuh misalkan tengah 15, kanan 15. Semua. Jadi satu kali memasukkan alatnya, satu kali 15 detik. Misalkan setelah 15 detik ternyata masih ada sekret nih, berarti kita berikan oksigen dulu, kemudian kita ulangi lagi. Sampai dibilas dulu gak Pak? Ya, kita bilas dulu. Bedanya pas beri oksigen berapa? 20-30 detik. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak, itu kan tadi pas masukin ke tengah, itu di mulut doang atau sampai ke tenggorokan? Sampai ke tadi tenggorokan. Yang kanan kiri juga sama. Kalau kanan kiri itu kan bagian kanan kiri mulutnya. Kalau tengah tadi itu kenapa di tengah, biar bisa masuk sampai ke orofaringnya. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Ada pertanyaan? Cukup? Pak, kan bukannya ada pernafasan yang dari sini, yang dari bawah ke sini. Terus itu gimana? Buat pakai itu juga? Oh yang sini. Iya. Itu nanti ya. Itu ada materinya. Oke. Pakai Google segala kan Pak tadi? Apa? Itu jadi gini. Biasanya ketika kita melakukan suction ke pasien, itu rata-rata adalah pasien TB. Nah, agar lebih aman, lebih safety, makanya kita diminta untuk pakai Google atau yang kacamata ini pada level 3. Oke?